Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ihsan Saifullah dari kelompok 14. Di sini, saya bersama teman kelompok saya akan mempresentasikan perintah-perintah dasar sistem operasi Linux. Sebelum membahas perintah-perintah dasar Linux, sebaiknya kita mengenali terlebih dahulu apa itu Linux. Nah, Linux adalah keluarga sistem operasi mirip Unix bebas dan sumber terbuka yang didasarkan pada kernel Linux, yaitu sebuah kernel sistem operasi yang pertama kali dikembangkan oleh Torvalds pada tahun 1991. Linux dirilis di bawah lisensi publik umum GNU versi 2. Linux aslinya dikembangkan untuk komputer pribadi berarsitektur Intel x86 atau 32 bit. Tetapi seiring waktu, Linux telah diportasi ke berbagai arsitektur, lebih banyak daripada sistem operasi lainnya. Linux sendiri ada beberapa turunan atau varian yang mempunyai perintah dasar yang berbeda-beda. Sebagai contoh, untuk menangani masalah package manager, Ubuntu menggunakan perintah apt, Fedora menggunakan perintah yum, sedangkan Arch menggunakan perintah patchman. Secara umum, semua perintah tersebut kegunaannya hampir sama, yaitu mengelola paket yang ada di Linux. Jadi, sebagai catatan, pada kesempatan ini, saya dan kelompok saya akan mencoba menjelaskan secara umum mengenai perintah dasar Linux dan fungsinya yang bisa dijalankan hampir di semua varian Linux seperti Ubuntu, Debian, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mari kita bahas beberapa perintah-perintah dasar dari sistem operasi Linux. Yang pertama, ada perintah man. Perintah man ini berfungsi untuk melihat panduan atau melihat buku manual dari sebuah program. Yang kedua, ada perintah help. Hampir sama kegunaannya dengan man, akan tetapi hasil yang dimunculkan lebih ringkas daripada menggunakan perintah man. Yang ketiga, ada perintah sudo, singkatan dari super user do, yang berfungsi untuk menjalankan program sebagai user root atau super user. Yang keempat, ada perintah ls, atau singkatan dari list, yang fungsinya melihat daftar file dan folder yang ada di direktori pada saat itu. Yang kelima, ada cd, singkatan dari change directory, yang fungsinya untuk masuk ke direktori yang diinginkan. Lanjut ke perintah yang keenam. Di sini ada perintah mkdir. Mkdir kependekan dari making directory, yang fungsinya membuat folder pada direktori kerja pada saat itu. Yang ketujuh, ada perintah pwd. Pwd kependekan dari print working directory, yang berfungsi untuk melihat direktori kerja yang pada saat itu aktif. Yang kedelapan, ada perintah vim, berfungsi untuk membuka teks editor vim untuk mengedit teks. Yang kesembilan, ada perintah cp, yang berfungsi menyalin file dan folder, bisa ke folder itu juga atau ke folder lain. Yang ke-10, ada perintah mv, atau singkatan dari move. Fungsinya memindahkan file dan folder, bisa ke folder itu juga atau ke folder yang lain. Halaman selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Arfi Rivaldi. Perintah berikutnya adalah rm. Rm berfungsi untuk menghapus file, bisa juga untuk menghapus folder pada direktori tertentu. Lalu ada find, berfungsi untuk mencari file dalam direktori hierarki. Satu penggunaannya yaitu find -name, lalu dilanjut dengan nama filenya.
Berikutnya adalah history. Perintah dasar Linux ini digunakan untuk melihat riwayat perintah yang sudah pernah digunakan sebelumnya. Lalu ada cat. Melihat isi sebuah file, bisa juga untuk menggabungkan dua buah file. Lalu ada echo. Perintah ini digunakan untuk menampilkan satu baris teks. Berikutnya adalah grep. Grep berfungsi untuk menampilkan baris yang mengandung kata yang sama sesuai dengan pattern. Lalu ada OSC. Berfungsi untuk menampilkan baris baru, kata, dan byte pada sebuah file. Lalu ada sort. Sort berfungsi untuk mengurutkan hasil dari pembacaan isi file. Lalu ada chmod. Berfungsi untuk mengganti hak akses pada sebuah file. Dan juga ada chown. Berfungsi untuk mengganti pemilik dan grup dari sebuah file. Berikutnya adalah perintah su yang berfungsi untuk mengganti user ID. Lalu ada perintah passwd. Perintah ini digunakan untuk mengganti password dari user. Lalu ada who. Perintah dasar Linux ini digunakan untuk menampilkan user pada saat ini. Lalu perintah ps berfungsi untuk menampilkan snapshot proses yang sedang berjalan. Lalu perintah kill berfungsi untuk menghentikan program yang berjalan dengan menggunakan sinyal. Selanjutnya yaitu tar. Ini merupakan program pengarsipan atau untuk mengumpulkan beberapa file menjadi satu file dengan ekstensi nama file .rar. Lalu ada zip. Alat kompresi file menjadi .zip, hampir sama penggunaannya dengan tar. Lalu ada unzip, berfungsi untuk mengekstrak atau membongkar file .zip. Lalu ada ssh, berfungsi untuk mengakses komputer atau server dari jarak jauh. SCP berfungsi untuk menyalin file dari host lain yang terhubung dalam satu jaringan. Lalu perintah fdisk berfungsi untuk menampilkan list partisi pada perangkat. Lalu perintah mount berfungsi untuk melampirkan sebuah file system ke dalam satu folder besar. Unmount berfungsi untuk mengunlock perintah mount. Lalu perintah du berfungsi untuk menampilkan ukuran file secara rekursif. df berfungsi untuk menampilkan penggunaan ruang disk pada file system. Untuk halaman berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Asrul Rifal Anwar. Perintah selanjutnya adalah kuota. Kuota berfungsi untuk menampilkan ruang disk dan batasannya. Yang selanjutnya adalah reboot, yang berfungsi untuk memulai ulang atau merestart. Yang selanjutnya adalah power off, yang berfungsi untuk mematikan atau men-shutdown. Perintah selanjutnya adalah gedit, yang berfungsi untuk membuka text editor untuk mengedit text file. Dan yang selanjutnya adalah kate. Program yang digunakan sebagai file editor pada KDE fungsinya hampir sama seperti gedit. Perintah yang selanjutnya adalah bg, berfungsi untuk membuat proses foreground untuk berjalan di background. Yang selanjutnya adalah fg, berfungsi untuk membuat background proses menjadi foreground proses. Perintah yang selanjutnya adalah jobs, berfungsi untuk menampilkan nama dan ID dari background jobs. Perintah yang selanjutnya adalah seed. Seed berfungsi untuk memfilter teks pada sebuah file dan menggantinya dengan teks yang baru. Dan perintah yang selanjutnya adalah awk. Perintah ini digunakan untuk memindahkan teks dan memproses bahasa. Perintah yang selanjutnya adalah locate. Locate digunakan untuk menemukan atau mencari file. Yang selanjutnya adalah ifconfig. Berfungsi untuk melihat IP yang sedang terkoneksi dan network device apa saja yang tersedia. Selanjutnya adalah date. Berfungsi untuk menampilkan tanggal hari ini.
Dan yang selanjutnya adalah nano. Perintah ini digunakan sebagai text editor yang tidak perlu membuka jendela baru. Dan yang selanjutnya adalah top. Top berfungsi untuk melihat semua proses yang sedang berjalan, diurutkan dari proses yang paling besar. Perintah yang selanjutnya adalah clear. Clear berfungsi untuk membersihkan jendela terminal. Perintah selanjutnya adalah dpkg. Berguna untuk melakukan instalasi paket dengan ekstensi DEB. Terkadang bisa juga menggunakan program gdebi, tetapi harus install. Perintah selanjutnya adalah unnamed. Berfungsi untuk menampilkan versi kernel yang dipakai, tanggal instalasi, dan jenis arsitektur sistem operasi. Dan perintah selanjutnya adalah bintang. Ini adalah sebuah tanda yang digunakan untuk mendeskripsikan satu string yang digunakan untuk memberikan deskripsi singkat dari satu elemen. Baik, itulah perintah-perintah dasar dari sistem operasi Linux. Dengan presentasi ini, semoga teman-teman lebih mengenali dan memahami perintah-perintah dasar Linux yang sudah dijelaskan tadi. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.